Perkenalkan, nama saya Fioridina Syafira, NIM 18043161. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ke-11 saya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama saya akan membahas soal Balzan. Yang pertama, apa pengertian sistem pendukung keputusan atau DSS dan sistem pendukung keputusan grup atau GDSS, dan jelaskan perannya dalam bisnis. Pertama, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kedua, sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan kelompok sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional, karena sistem pendukung keputusan kelompok dapat membuat rapat menjadi fleksibel karena memudahkan perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Soal kedua yaitu apa pengertian sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar sendiri atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa digunakan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional? Jawabannya, manajer yang dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan cara berikut. Yang pertama, merampingkan atau mempersingkat pemprosesan bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua, otomasi mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Yang ketiga, business process reengineering atau BPR meningkatkan proses dengan merombak alur kerja untuk mencapai faktor penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Soal nomor 4, apa itu kecerdasan buatan atau AI, dan apa sajakah 5 jenis sistem AI? Aplikasi AI apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian AI. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence, atau hanya dapat disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Adapun 5 tipe dari sistem AI yaitu expert system, neural network, genetic algorithms, kemudian intelligent agents, dan terakhir virtual reality. Aplikasi AI apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar menurut saya yaitu expert system. Selanjutnya soal dari sumber lain yang nomor 5 yaitu jelaskan contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh-contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Pertama, DSS. Contoh keputusan DSS yaitu sebuah perusahaan toko mainan online ingin menjual produknya secara internasional, tetapi ingin tahu apa keputusan mereka untuk menjual produknya secara internasional ini merupakan keputusan yang tepat apa tidak. Maka DSS akan mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menyajikan dengan cara yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Yang kedua yaitu GDSS. Contoh GDSS juga melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control, kemudian sistem mendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Yang ketiga yaitu ES atau contoh dari tugas-tugasnya ialah membuat kebijakan mengenai perencanaan perluasan pasar atau expansion, kebijakan mengenai kesejahteraan karyawan, dan menetapkan besarnya penjualan yang dicapai. Ketiga sistem ini memiliki manfaat yaitu bisa mengambil keputusan, bisa dikembangkan lebih lanjut dan memberikan solusi yang tepat serta dan langkah keputusan yang jelas. Soal nomor 6 ya selanjutnya yaitu jelaskan apa harus DSS dan GDSS
DSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis, harus dibangun dan diimplementasikan. Apakah harus dibangun atau diimplementasikan secara berbarengan? Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja? Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Menurut saya sendiri tergantung kebutuhan dan dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang cukup dengan DSS saja seperti perusahaan jasa, contohnya pada saat perekrutan karyawan. Dalam hal ini bagian SDM melakukan seleksi agar mendapat pegawai yang sesuai, dan selanjutnya mengikuti alur perekrutan mulai dari permintaan kebutuhan karyawan hingga seleksi calon karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.